keadilan di tengah-tengah masyarakat kita dan lawan kezaliman. Pak Anies sendiri di dalam dialog-dialog yang sering kita dengarkan, beliau itu akan menghadirkan keadilan. Dengan keadilan ini tentu akan menyelesaikan seluruh permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh bangsa ini. Bisa akan menghadirkan bangsa yang lebih sejahtera. Kenapa? Menjadi bangsa yang sejahtera kalau tegakkan keadilan, karena tidak ada monopoli kekuasaan ekonomi di tingkat kelompok-kelompok tertentu. Ya, kita sudah tahu persis yang disampaikan oleh Pak Anies yang beberapa hari yang lalu, dikatakan bahwa sekian ratus orang ya menguasai ekonomi sama dengan ratusan juta penduduk bangsa Indonesia. Ya, tetapi beliau juga harus kita pahami bahwa bukan anti bukan anti oligarki, bukan anti misalnya, karena dia tidak akan mencetak permusuhan. Tapi dia menginginkan kita maju bersama-sama. Ekonomi kecil, ekonomi kemasyarakatan, ya, itu harus bisa dikembangkan. Karena kami yakin, ya, bahwa sekian tahun ini gerakan-gerakan ekonomi khususnya karena saya ini adalah penggiat koperasi, ya, bukan hanya penggiat untuk kota Parepare, tapi saya juga penggiat koperasi untuk tingkat Sulawesi Selatan, dan saya termasuk adalah salah satu dewan pakar dari dewan koperasi di wilayah Sulawesi Selatan ini. Kita sudah melihat kami tidak bisa berbuat, ya, disebabkan karena kurangnya dukungan pemerintah yang lalu terhadap aktivitas-aktivitas daripada gerakan koperasi, dan ini Dewan Koperasi. Ya, dulu di kota Parepare ini, ya, yang saya tahu persis, masih ingat pada zamannya Pak Haji Rahman Saleh, kami senantiasa dikucurkan dana untuk bagaimana peningkatan kualitas SDM, ya. Gerakan koperasi masyarakat kota Parepare itu dana dari pemerintah daerah. Itu disebabkan karena ada anggota dewan kita yang di dalam duduk di DPR, itu bagaimana memperjuangkan aspirasi daripada masyarakat, dalam hal ini ekonomi kerakyatan, dalam ini adalah ekonomi koperasi diperjuangkan, maka kucurlah dana untuk bagaimana pengakan itu. Tapi saat ini pendidikan kami lakukan, Dewan Koperasi itu melaksanakan pendidikan secara mandiri. Ini saya sengaja mengangkat ini karena ini bagian kami menginginkan ada orang-orang yang duduk DPR. Makanya Partai Umat bertekad, ya, tekadnya Partai Umat itu menghadirkan minimal 3 anggota dewan di 3 kota Parepare. Mudah-mudahan masyarakat Parepare akan cinta dengan Partai Umat dan akan memilih beramai-ramai untuk bagaimana menggolkan caleg-caleg kita yang ada di Partai Umat ini. Ini barangkali harapan kami, dan kami juga berharap pemerintah harus senantiasa adil. Pemerintah daerah ini harus senantiasa adil di dalam baik memandang setiap partai yang ada di kota Parepare. Jangan ada berpihak kepada kelompok-kelompok tertentu, kelompok yang beruang, kelompok yang kekerabatannya mungkin sudah lama berkerabat, tapi kami hadir di sini sebagai partai yang baru terusung. Tapi walaupun semuanya niat berpartainya Partai Umat itu adalah rohnya ada pada gerakan perubahan. Ya, itu gerakan perubahan. Makanya besok malam kami adakan silaturahmi, ya, untuk dan doa bersama, dan mengundang masyarakat Parepare, ya, tokoh-tokoh Parepare untuk hadir di tempat ini untuk kita bisa berdoa bersama untuk bagaimana menjadikan bangsa ini menjadi bangsa yang sejahtera, adil dan makmur, yang bukan hanya di dalam slogan-slogan tapi nyata di tengah-tengah masyarakat.
ekonomi bisa bergerak karena ada keberpihakan ya terhadap para pelaku-pelaku ekonomi, karena akan kita hadirkan bagaimana masyarakat itu akan bisa sejahtera karena dibuatkan pasar oleh pemerintah. Pemerintah daerah ini harus menyiapkan pasar-pasar bagi UKM-UKM, koperasi-koperasi. Ya, itu yang harus dihadirkan. Karena kapan kini tidak dilakukan, yakinlah bahwa masyarakat tidak akan sulit untuk bisa bersaing dengan para pelaku-pelaku ekonomi yang sudah menguasai kelompok-kelompok tertentu. Ya, ekonomi yang berjamaah. Ya, itu kan ada ekonomi berjamaah yang kita sudah lihat. Walaupun kami juga akan mau menang berjamaah, ya. Tapi ekonomi berjamaah yang menghampaskan ekonomi kecil itu yang kita harus hadapi. Ya, itulah kenapa Partai Umat harus berusaha bagaimana menghadirkan anggota dewan di Kota Parepare ini yang bisa menerima semua aspirasi dari masyarakat. Oleh karena itu, satu-satunya kami tidak akan bisa berbuat, Partai Umat tidak akan bisa berbuat kalau kita tidak memiliki anggota dewan di DPRD Kota Parepare. Itulah harapan kita. Ada Pak Rahman Saleh, ada Pak Hidayat, ada Pak Halim, ada Pak Halim, Pak Arif, dan masih banyak yang tidak sempat hadir pada hari ini. Ya, itu kita berharap kita akan bisa meraup 3 suara dan kita akan perjuangkan bagaimana kepentingan masyarakat Kota Parepare, bagaimana menggeliatkan ekonomi kerakyatan di Kota Parepare yang bersama-sama dengan gerakan koperasi. Ya, ini koperasi di Parepare ini sudah banyak yang amburadul saat ini. Ya, ini saya lihat ini yang perlu kita perbaiki di masa yang datang. Dan kalau perlu berikan penghargaan. Ya, pemerintah daerah memberikan penghargaan terhadap koperasi-koperasi yang bisa meningkatkan volume usahanya dengan baik. Itu ada kan. Jangan hanya penghargaan dalam berupa lembaran-lembaran, tapi kalau perlu diberikan fasilitas khusus, apakah fasilitas pasarnya, fasilitas pembiayaannya, dan lain-lain sebagainya. Itu yang harus kita perjuangkan bersama. Ya, ada anggaran di Parepare. Saya pikir kalau dialokasikan itu, tapi jangan hanya karena AMDAL ya. Kita juga tidak menginginkan ada hanya AMDAL saja yang harus kita perjuangkan. Orang dalam, ordal ya. Bukan AMDAL, ordal ya. Yang kita hanya memperjuangkan orang dalam, tetapi kita juga harus memperjuangkan kepentingan masyarakat secara umum. Partai Umat hadir seperti itu untuk masyarakat Kota Parepare dan masyarakat nasional secara keseluruhan. Maka itulah kami akan berusaha semaksimal mungkin bagaimana menangkan memenangkan caleg kita. Kita akan dudukkan 3 anggota dewan, kita akan dudukkan dan memenangkan Amin di Kota Parepare, Anies Baswedan untuk Kota Parepare, karena ini adalah letak perjuangan kami dari Partai Umat, khususnya DPD Kota Parepare. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, makasih banyak Pak Ketua Partai Umat Kota Parepare, bahwa apa yang disampaikan oleh beliau adalah isu-isu terkait dengan persoalan pemerintahan di daerah dan juga pemerintahan nasional. Saya kira ini menarik bahwa Partai Umat sesuai dengan visi misinya untuk menjadi partai yang menjadi alat perjuangan dan pembela kepentingan masyarakat yang berbasis kepada nilai-nilai ilahiyah dalam rangka mewujudkan baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Nah, inilah harapan kita. Dan Partai Umat itu selalu ingin tercipta sinergi, kolaborasi dengan semua stakeholder, terutama kepada pihak pemerintah. Oleh karena itu, atas nama Partai Umat Kota Parepare itu menyampaikan apresiasi dan penghargaan kepada pejabat Wali Kota Parepare yang 2 bulan terakhir ini sudah
menunjukkan kinerja yang baik untuk mengembalikan marwah pemerintahan sesuai dengan prinsip-prinsip pemerintahan, terutama adalah hal pelayanan, kemudian pemberdayaan masyarakat, kemudian pembangunan. Meskipun kita tahu sesuai dengan rilis dari Kejaksaan bahwa untuk tahun 2024 ini Parepare sulit membangun karena ada utang 117 miliar. Ya. Tapi bagi kami itu adalah satu langkah maju untuk transparan. Karena kita ingin bahwa Parepare ini dibangun atas kebersamaan. Kita tidak ingin bahwa pemerintah dan masyarakat itu hal yang terpisah. Ya. Nah, oleh karena itu kita apresiasi PJ Wali Kota dengan harapan bahwa masa kepemimpinan beliau ini itu pemerintahan yang baik, good governance dengan didasari oleh partisipasi, transparansi, akuntabilitas bisa betul-betul diwujudkan. Dan itu salah satu tujuan daripada Partai Umat. Bagaimana tercipta kesetaraan antara segenap elemen masyarakat, jauh dari pertikaian, intrik-intrik politik, ya, meskipun kita berada di tahun-tahun politik seperti ini. Jadi apa yang disampaikan Pak Ketua Partai Umat, bahwa Partai Umat ingin mengembalikan peran partai itu sendiri sebagai alat perjuangan. Jadi nanti ini secara berkala kita akan berkumpul, kita diskusi dengan teman-teman dari berbagai elemen. Jadi mungkin kita mulai hari ini dengan teman-teman media, karena kita anggap media ini memegang peran strategis dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat. Ya, mungkin nanti ke depan beberapa stakeholder datang ke sini dari masyarakat, misalnya pedagang, pejuang, usaha-usaha kecil, kita akan undang ke sini. Dan ini memang kita punya markas Partai Umat ini diharapkan menjadi wadah aspirasi, ya, tempat menyampaikan keluh kesah daripada masyarakat dari berbagai elemen. Oleh karena itu sekali lagi kami menyampaikan terima kasih banyak kepada media yang berkenan hadir. Kalau tahu nanti ada tanya jawab, saya persilahkan. Namun mumpung saya ingat bahwa kami kembali mengundang kepada masyarakat yang punya kesempatan besok malam tanggal 3 Januari 2024 untuk datang ke sini bersama-sama melantunkan doa bersama sekaligus silaturahim segenap partai pendukung. Ada beberapa partai pendukung, pertama Nasdem, PKS, kemudian PKB, Partai Umat, ada juga Masyumi. Jadi ada 5. Ya, kami undang semua besok hadir, ditambah simpul-simpul relawan. Ya, mudah-mudahan Ketua Porkom juga hadir dari Makassar, karena beliau sudah sampaikan juga, mudah-mudahan dia bisa berkesempatan hadir untuk menyampaikan kita perkembangan terakhir dengan tekad daripada pasangan Capres Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar untuk memenangkan kontestasi pemilu 2024. Meskipun kita sadari bahwa pemilu 2024 ini dibayang-bayangi oleh kecurangan, ya, karena kita lihat beberapa kejadian di daerah, ya, dan ini harapan kami kepada pemerintah khususnya Bapak Presiden Jokowi, ya, untuk mengamankan pemilu ini. Karena ada khawatiran kami terutama pendukung Anies, partai-partai pendukung, bahwa ada kecurangan, ada keberpihakan. Apalagi Pak Presiden sendiri sudah mengatakan akan cawe-cawe dalam politik 2024. Ini menjadi persoalan bagi kami. Nah, oleh karena itu besok malam itulah kami ingin berdoa bersama supaya pemilu bisa jurdil, luber, bukan sebatas slogan. Dan kita minta pelaksana pemilu juga jangan menjadi pemain. Ya, ini kayak merusak. Ya, kalau rakyat itu sudah sangat berpengalaman mengenai pemilu, dia akan mematuhi aturan-aturan. Cuma yang menjadi masalah ketika pemerintah, ketika pelaksana pemilu ikut menjadi pemain. Nah, ini akan berbahaya sekali. Jadi saya kira dari Partai Umat Kota Parepare ini
sekedar mengingatkan semua pihak agar pemilu ini damai, jujur, adil, jangan ada diskriminasi, jangan ada kecurangan, karena ini adalah bibit-bibit yang akan merusak demokrasi kita di Indonesia. Saya kira kalau ada teman-teman, Pak Sekretaris, ada yang mau dia sampaikan? Ya cukup, Pak Alim. Oh iya. Mungkin ada sebelum ditutup ada pertanyaan dari teman-teman. Saya persilakan. Iya silakan. Ya. Yang kedua, survei calon presiden nanti bukan selalu di bawah. Berapa target Partai Umat untuk Kota Parepare dan bagaimana meyakinkan masyarakat untuk ambil dengan survei yang baik. Terima kasih. Langsung saya. Terima kasih. Yang saya tangkap itu adalah yang pertama fungsi kontrol DPR. Ya, kami akan berusaha, bukan berusaha tapi akan membuktikan bahwa kami adalah pengontrol eksekutif bila mana ada anggota dari Partai Umat ini yang duduk di legislatif. Ya, yakinlah kalau ini tidak dilaksanakan, tidak mau menjadi fungsi kontrol di tengah-tengah masyarakat, kami akan merekol, berusaha untuk akan merekol ini. Dan yang kedua, kami juga akan tekankan pada calon-calon legislatif kita, kalau Anda tidak kritis pada kebenaran pada saat Anda duduk di DPR, maka itulah merupakan lawan kami dari pengurus daerah. Ya. Oleh karena itu perlu ada kritis. Kami tidak akan melarang kekritisan. Yang penting jangan melanggar hukum. Ya. Tapi kami akan mendorong anggota-anggota dewan akan bagaimana mengawal anggaran-anggaran, ya, supaya anggaran itu bermanfaat untuk kepentingan masyarakat. Tadi saya sengaja saya ungkapkan. Saat Pak Rahman Saleh masih duduk jadi anggota dewan pada tahun-tahun 2000-an yang lalu, saat itu Dewan Koperasi, ya ini Dewan Koperasi bukan miliknya siapa-siapa, tapi ini adalah diatur undang-undang, itu dikucurkan sekian puluhan juta dana yang dipergunakan untuk kepentingan pendidikan anggota gerakan koperasi di Kota Parepare ini. Makanya di Sulawesi Selatan ini bahkan nasional saat itu Parepare dianggap bahwa dialah yang terbanyak melakukan pelatihan anggota gerakan koperasi. Kenapa? Karena didukung oleh dana yang dari pemerintah daerah. Tetapi saat ini kita sudah tidak akan menemukan lagi dana-dana itu. Bahkan dana dari pusat pun juga sudah hampir boleh katakan hampir sekatakan tidak ada untuk Dewan Koperasi saat ini. Ya. Yang dulunya bisa sampai 200-an miliar, 400-an miliar untuk kepentingan nasional, tapi sekarang sisa yang saya 2 tahun yang lalu hanya 5 miliar. Itu untuk seluruh Indonesia. Sekarang ini berarti sudah terpangkas semua untuk kepentingan gerakan koperasi. Sementara kita di dalam bernegara ini sering kita katakan, undang-undang kita mengatakan koperasi itu adalah suku guru, tetapi tidak dibina dengan baik. Bagaimana mau menjadi suku guru? Ya, kur saja kita bersaing dengan perbankan. Ya, perbankan rame-rame mau menyalurkan dana itu. Sementara koperasi diabaikan. Padahal kita ini sejajar semua, koperasi itu sejajar semua dengan BUMN yang lain. Itu kan pelaku ekonomi swasta, BUMN dan koperasi. Dalam undang-undang kita mengatakan koperasi itu adalah suku guru.
Ya, kalau Soko Guru lihat dia adalah menjadi yang utama, ya. Bahkan kalau perlu koperasi-koperasi yang ideal itu ya yang diberikan kesempatan untuk menyalurkan dana-dana yang dari APBN itu sendiri. Tapi ini kan tidak pernah. Kenapa? Karena kerjasamanya dengan BUMN yang lain, tidak ada keberpihakan. Ya. Ya. Kemudian persentase, ya. Untuk Pak Anies di Kota Parepare, saya yakin minimal sampai 80%, dan ini sudah pernah saya nyatakan di pada saat saya orasi, pada saat pelantikan DPD API, karena kebetulan saya juga adalah selaku ketua API Kota Parepare dan pernah melakukan orasi di tingkat provinsi yang dihadiri oleh 9 provinsi. Saya katakan, Parepare kita akan wujudkan, menangkan Anies, masih Anies saat itu 80%, minimal 80%. Dan saya yakin ini tidak sulit untuk kita lakukan. Ya. Sepanjang partai-partai pendukung itu, ya mari kita kompak bersama-sama. Makanya mari kita berkumpul, berdoa bersama-sama. Kami mengajak semua partai-partai pendukung, kita mulai dari Partai Umat, ya tapi ini jangan dilihat lagi bahwa ini adalah kepentingan politik, tetapi ini adalah kepentingan masyarakat secara umum. Jadi bukan hanya kepentingan politik, tapi masyarakat secara umum untuk memilih pemimpin yang terbaik untuk bangsa ini. Ya, mungkin ada tambahan dari Bapak Irama Saleh. Ya, makasih Pak Ketua. Bahwa angka 80% ini saya kira ekspektasi yang wajar dan realistis. Kenapa? Karena masyarakat Parepare itu kita bisa mengklaim bahwa masyarakat yang melek dengan media sosial, ya, dia tahu mana memilih pemimpin yang betul-betul punya karakter, punya niat baik, dibanding yang hanya sifatnya akrobatik, ya. Jadi kita yakin 80% itu potensial diraih oleh pasangan Anies Baswedan Muhaimin. Meskipun kita tahu bahwa dari sisi sumber dana itu cukup memprihatinkan, tapi itu saya yakin orang Parepare itu sangat melek siapa yang layak untuk dipilih, meskipun ada survei-survei yang mengatakan rendah dan semacamnya. Kami tidak terpengaruh karena ini survei, mohon maaf, terkadang juga menjadi pesanan, ya. Ini bukan lagi survei-survei yang betul-betul murni memotret kondisi. Ya, coba lihat survei-survei oleh Litbang Kompas, oleh Liputan 6, itu sejalan dengan persepsi masyarakat terhadap pasangan nomor 1. Jadi kami yakin dan optimis, ya, meskipun mobilisasi massa, mobilisasi dana itu kami tentu sangat terbatas. Tapi saya yakin dengan kecerdasan masyarakat itu insya Allah realistis 80%. Kemudian terakhir mengenai Partai Umat sendiri di Kota Parepare, saya kira dengan target 3 kursi ini juga rasional, melihat bahwa meski Partai Umat ini partai baru, tapi tentu tahu siapa tokoh-tokoh baik nasional, apalagi dia menjadi partai pendukung Amin. Saya kira ini menjadi ceruk bagi Partai Umat untuk meraih suara signifikan. Apalagi kami ini di Partai Umat mengerti bahwa di Parepare ini masih ada orang yang punya akal sehat, ya. Seiring dengan berita-berita media sosial yang banyak rakyat sekarang sudah muak dengan pemerintah yang terjadi hari ini, dan sudah banyak rakyat yang paham bahwa inilah akibatnya dari money politik yang sekian tahun mereka justru menderita, menerima sembako, menerima money politik, akhirnya 5 tahun mereka tidak diperhatikan baik oleh pemerintahnya maupun anggota dewannya. Nah, jadi kita dari Partai Umat ini berharap 2024 ini adalah pemilu akal sehat, ya, pikiran akan jalan dan masyarakat sudah sangat cerdas sekarang. Mungkin ada caleg memberi uang tapi dia tidak pilih, ya, karena dia tahu, masyarakat tahu sekarang bahwa
ketika dia menerima dan memilih itu, mereka siap-siap tidak diperhatikan selama 5 tahun. Kita Partai Umat akan komitmen, konsisten membela 5 tahun masyarakat sampai pemilu lagi berikutnya. Jadi kami optimistis sekali. Nah itulah kita ada gerakan namanya gerakan sedekah suara. Jadi kita berharapkan masyarakat bersedekah untuk Partai Umat, ya, mereka memilih Partai Umat meskipun tidak dibayar. Ini adalah sedekah suara, ya. Kan sekarang kalau kita lihat tarif-tarif di luar, ada yang siap 400, ada yang 350.000. Kita yakin dengan banyaknya masyarakat Parepare yang mulai sadar, apalagi didukung oleh berita-berita di grup-grup WA bahwa ternyata money politik itu bukan berdosa tapi ternyata tempatnya di neraka. Ya, ada ustaz dasar, ada ustaz itu. Jadi kesadaran masyarakat sekarang, dan dia tahu mungkin saja dia menerima uang tapi mereka tidak pilih. Saya kira saya kira itu. Ya, silakan. Untuk acara besok. Oh ya, jadi kegiatan besok kita mengundang semua partai pendukung, simpul relawan, silaturahmi untuk saling berbagi bagaimana mensukseskan Anies di Parepare, sekaligus doa ya dengan harapan bahwa pemilu betul-betul bisa jurdil, jauh dari kecurangan. Karena kita yakin Anies ini menang karena skenario dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, meskipun di sana sini karena hoax, fitnah dari lawan-lawan politik, tapi kita selalu yakin bahwa dengan kehendak Allah, insya Allah Amin akan menjadi presiden. Itulah stimulan kita untuk acara besok malam. Ya, insya Allah. Saya kira itu saja mungkin ya. Tidak ada Pak kata. Ya. Silakan. Untuk 3 kursi ini, ya artinya alasan-alasan kita kenapa, ya. Alasan-alasan kami itu sangat rasional, ya, bahwa kami akan mencapai target 3 kursi. Yang pertama, caleg kami, ya, khususnya di Ujung dan Soreang, itu orang-orang yang kami anggap, ya, karena dia pertama di Soreang itu adalah ada beberapa orang, termasuk Pak Ketua sendiri, termasuk saya sendiri, ya. Di Bacukiki, dia di Ujung, ada Pak Rahman Saleh, ada Pak Alim, ya, yang punya komunitas juga, komunitas Maspol juga beliau, orang Rekang di sini beliau, ada Pak Hidayat, ya, ada Pak Anton, dan ada Pak perwakilan ada dari Muhammadiyah 1, Pak Amir Patintingan. Itu juga kita berharap itu mendulang suara, ya. Dan kami berharap ini adalah semangat baru semua, orang-orang baru semua, baru tetapi orang yang sudah dikenal di tengah masyarakat, ya. Pejuang-pejuang masyarakat, ya. Saya tidak makan diri bahwa saya ini pernah memimpin gerakan koperasi selama 20 tahun, ya. Pak ini adalah termasuk orang-orang aktivis di Perserikatan Muhammadiyah, beliau ini, ya. Pak Arif itu adalah termasuk orang masyarakat. Erin juga pernah jadi anggota. Ada beberapa orang yang sudah pernah menjadi anggota DPR tingkat nasional, sekarang masuk di Partai Umat untuk perwakilan Kota Parepare. Jadi kami berharap
Kalau bukan ujung bisa dapat 2. Jadi walaupun ada survei mengatakan bahwa kami baru di urutan ke-7, tapi kami yakin bahwa kami akan memenangkan, berupaya untuk memenangkan minimal 2 di ujung. Kami akan berhadapan dengan caleg-caleg yang sudah lama di sana. Karena kami menganggap bahwa caleg yang kami usung ini adalah caleg yang betul-betul mau menegakkan, ya, mau menegakkan kebenaran, mau menerima aspirasi dari setiap masyarakat, dan kalau perlu saat dia duduk di Dewan Perwakilan Rakyat nanti dia akan bisa menandatangani fakta integritas, ya, dengan masyarakat. Kalau Anda tidak memperhatikan masyarakat, maka siap untuk mundurkan diri dari anggota dewan. Saya pikir itu yang akan, ya. Kalau hanya untuk memikirkan kantongnya, ya siap, ya. Kami ini sudah tidak punya beban yang perlu kita menebalkan kantong, tetapi kami punya semangat saja bagaimana berjuang untuk pentingnya. Kami menginginkan sisa-sisa hidup kami ini, khususnya saya, untuk bagaimana memperjuangkan masyarakat, kepentingan masyarakat, seperti apa yang pernah kami lakukan masa-masa yang lalu. Kami pengurus PGRI, saya termasuk pengurus PGRI paling lama di Kota Parepare, dari muda sampai tua sampai pensiun jadi pengurus PGRI, dan orang pertama memimpin demo di DPR untuk bagaimana memperjuangkan kesejahteraan para guru, ya. Bahkan DPR di sini, jadi saya dulu adalah termasuk juga masih aktif jadi pegawai negeri, sudah siap untuk terjun di masyarakat memperjuangkan, dan tahu persis, ya. Tahu persis masyarakat Parepare, dan khususnya tokoh-tokoh PGRI di Parepare tahu persis itu bahwa saya lah orang paling vokal. Bahkan saya pernah memaksa Pak Anies untuk menerima aspirasi saya. Saya ingat pertemuan di Makassar. Yakinlah pada saat itu semua orang bertanya, ya, tentang bagaimana unek-unek di setiap pendidikan di setiap kabupaten. Tapi alhamdulillah pertanyaannya Parepare itulah yang dijawab oleh Pak Menteri. Bahkan saya sudah dilarang untuk bertanya oleh moderator, tapi saya tetap bertanya. Pak Menteri, saya 1 menit saja Pak Menteri. Tanya, dan masih banyak saksi yang ada. Ada Pak Firman, ada Pak Ano yang saksikan pada saat itu. Saat saya meminta pada Pak Menteri bahwa lakukan, ya, terobosan dalam rangka pemberian sertifikasi pada guru, ya. Itu yang saat itu saya bahasakan di Pak Menteri pada saat Anies jadi Menteri Pendidikan. Terobosan yang saya maksud karena saya sudah lihat keresahan daripada pendidik khususnya di Sulawesi Selatan yang saya lihat, bahkan secara nasional ada keresahan. Banyak guru-guru yang tidak mendapat sertifikasi hanya karena kurang jamnya 2 jam mata pelajaran, ya, tidak dapat sertifikasi, tidak mencukupi, ya. Maka saya katakan buatlah aturan, ya, bayar sertifikasi pendidik itu berdasarkan presentasi jumlah jam mengajarnya, jangan dihilangkan sertifikasinya, ya. Maka Pak Menteri saya katakan ini, bahkan Pak Menteri saat itu katakan ini pendapat yang baru, nanti saya akan sampaikan ke Dirjen yang menangani guru. Alhamdulillah setelah itu keluarlah semua jam-jam di sekolah itu, banyak jam di sekolah ini. Saya berani katakan ini karena saya lakukan. Jam-jam di sekolah saat ini sudah banyak, ya. SD, guru-guru SD yang tadinya dari sekolah ke sekolah yang cari menambah jamnya, sekarang sudah ada. Pembina pramuka dapat jam, wali kelas dapat jam, dihitung 2 jam, ya. Banyak sekali yang sudah dihitung. Itulah. Ya, tapi saya tidak tahu apakah karena masukan ini, tetapi ini juga saya sampaikan ke komisi yang menangani pendidikan. Saya sampaikan juga cara-cara seperti ini, akhirnya bahkan dia katakan saya akan bahasakan di DPR, ya. Karena ini adalah pemikiran yang baru. Jadi saya pikir bahwa
kami-kami yang ada di Partai Umat ini ya boleh kita berdialog tentang bagaimana memajukan Parepare, berpikir di Parepare. Ya bahkan saya ingat ada pertemuan beberapa tahun yang lalu saya katakan, ini saya maksudnya sengaja saya harus ungkap ini, bahwa pemerintah Parepare ini membuat uang melambai-lambai meninggalkan Parepare, melewati Parepare. Ya, kenapa saya katakan uang melambai meninggalkan Parepare? Dia membuat jalan di sana, jalan poros masuk di hutan, jadi lewat saja yang seharusnya orang singgah makan di Parepare karena ada tempat-tempat rest area yang bisa ditempati untuk membeli makanan, sehingga uang itu bisa berputar di kota Parepare, ekonomi kerakyatan Parepare bisa bergerak. Nah, hanya saat itu ya Pak Sekda saat itu langsung mengatakan Bapak masuk dalam tim. Ya, itu. Jadi saya sering memberikan masukan-masukan tentang bagaimana memajukan kota Parepare ini. Apalagi kalau kami sudah berada di DPR, pastilah ya kalau perlu ya Pak, saya dikatakan mundur saja Pak Hizbullah itu kalau tidak mampu membawa aspirasi masyarakat. Ya, yakin dan tahu persis, saya tahu persis, Ananda saya tahu persis ini, aspirasinya siswa pun juga dulu saya perjuangkan. Ya, apalagi kalau masyarakat, kita selaku orang yang diberikan amanah, pasti kita harus memperjuangkan itu. Ya, jadi kami yakin ya bahwa kami akan mencapai 3 kursi di kota Parepare. Ya, dengan kualitas orang-orang yang masuk dalam caleg kami. Tapi itulah, kami tidak pernah, Partai Umat tidak suka menjanji-janjikan bahwa kami akan memberikan ini sekian-sekian. Saya tahu persis bahwa di luar sana ada 500.000, 600.000, bahkan ini banyak. Dan saya tahu juga ya, yang lalu banyak yang sudah membagi-bagi uang tapi ternyata utangnya tidak dibayar. Ya, saya tahu banyak yang seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi saya kira cukup teman-temannya. Nanti pada kesempatan lain kita mengundang lagi. Insya Allah akhirnya kami ucapkan terima kasih banyak atas kehadirannya. Mudah-mudahan nawaitu kita ini diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan jika sekiranya ada yang kurang berkenan mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.